Game Godzilla paling populer ini dihapus dari Play Store. Jadi tanggal 26 Februari lalu, game Godzilla Defense Force resmi dihapus dari Play Store guys. Dan para player udah gak bisa top up game ini lagi, bahkan udah gak bisa mainin gamenya. Apa sebenarnya yang membuat game Godzilla Defense Force ditutup? Padahal ini adalah game yang banyak dimainin fans Godzilla, bahkan jadi game Godzilla terpopuler. Mari kita bahas guys. Jadi ketika Kutu Film memasuki masa SMA dan jiwa-jiwa penyembah Godzilla Kutu Film muncul lagi gara-gara film Godzilla 2014, Kutu Film mulai mempelajari ulang mengenai ilmu pengetahuan Godzilla selagi era digital lagi naik-naiknya guys. Segala informasi mengenai film, komik, hingga animasi Godzilla, Kutu Film gali. Mencari tahu lebih dalam sesuatu yang dulu pas waktu bocil, Kutu Film cuman bisa tonton di televisi. Hingga akhirnya, gak jauh dari perilisan film Godzilla 2014, Legendary merilis sebuah game yaitu Godzilla Strike Zone. Cuman masalahnya, waktu itu Kutu Film belum bisa mainin game tersebut karena spek HP kentang Kutu Film benar-benar di bawahnya HP kentang guys, HP ubi jalar. Dan waktu itu belum kepikiran juga sih buat mainin game tersebut pakai emulator di laptop. Hingga akhirnya di tahun 2019 ada sebuah game Godzilla baru berjudul Godzilla Defense Force. Di situ Kutu Film nyoba main dan asik juga sih. Cuman lama-kelamaan agak bosan juga karena gameplaynya repetitif, cuman ngeklik-klik doang. Asiknya tuh cuman pas kita dapetin karakter baru. Nah karena mulai bosan, akhirnya Kutu Film ingat game Godzilla 2014 yang dulu belum kesampaian buat main. Godzilla Strike Zone. Cuman masalahnya waktu itu game tersebut udah gak ada di Play Store guys. Jadi Kutu Film mesti nyari file APK-nya dulu di sebuah website. Setelah ketemu dan mulai mainin game itu, ini mantep banget gameplaynya. Kita kayak dibawa masuk ke film Godzilla 2014. Objektifnya kita mesti keluar dari zona merah di mana Godzilla melakukan pertarungan dengan Muto. Cuman masalahnya, ketika Kutu Film kira Kutu Film udah nyelesain level pertama, gamenya tamat coy. Bener-bener tamat, keluar kredit. Di situ Kutu Film kecewa padahal gamenya seru banget guys. Walaupun kita cuman diliatin Godzilla sedikit, tapi karena gameplaynya menegangkan, feel-nya beda banget sama game Godzilla Defense Force yang sebelumnya Kutu Film mainin. Nah dari situ, Kutu Film mulai mengulik semua game-game Godzilla yang pernah ada di bumi. Dan yang paling playable dan terbaik adalah game Godzilla Trilogy ini. Godzilla Destroy All Monsters tahun 2002, Godzilla Save the Earth 2004, dan Godzilla Unleashed 2007. Walaupun genrenya bukan FPS kayak Godzilla Strike Zone, tapi ketiga game itu seru banget. Dan memang itu adalah game-game Godzilla terbaik yang pernah dirilis Toho yang bisa dimainkan lewat konsol jadul kayak PSP dan PS2. Bahkan menurut Kutu Film, gameplay Godzilla The Game yang rilis di PS3 dan PS4 itu kalah sama ketiga game ini guys. Dari ceritanya juga jauh, beda banget. Makanya game Godzilla The Game ini banyak yang mengkritik bahwa gameplaynya tidak sesuai dengan konsolnya. Yang dimana game-game lain yang masuk PS3 itu udah AAA, sedangkan Godzilla The Game ini masih pakai mekanisme jadul. Dan ya, dari semua game Godzilla itu, yang men-trigger Kutu Film buat mainin game-game tersebut adalah Godzilla Defense Force, yang sampai saat ini menjadi game Godzilla mobile paling banyak di-download. Walaupun sekarang ada game Godzilla Run sama Godzilla Battle Line yang udah multiplayer, tapi tetap guys, Godzilla Defense Force itu yang paling populer. Tapi sayangnya, tepat pada tanggal 26 Februari lalu, Toho secara resmi menghentikan game ini. Apa alasannya? Menurut sumber-sumber yang Kutu Film baca, Nexon sebagai developer game ini udah gak mampu mempertahankan layanan sesuai dengan ekspektasi para pemain. Dari waktu ke waktu, game ini terus mengalami penurunan rating karena tingkat kesulitannya bertambah dan makin repetitif. Sehingga ini mendorong para player setianya untuk terus pay to win. Yang akhirnya di kolom review dan yang paling banyak di Reddit, para pemain mulai menilai Godzilla Defense Force dengan pandangan yang sama, yaitu game yang mengharapkan pay to win. Tapi layanan ke para playernya sangat minim sekali. Dari sini pihak Nexon pun mengakui bahwa pengurus game ini sangat sedikit dan tidak bisa memberikan apa yang player harapkan.
Ya, seperti yang kita tahu, Nexon itu developer dan penerbit game yang sangat besar di Korea Selatan dan sudah punya berbagai kantor cabang, kayak di Jepang. Semakin kesini, Nexon itu sangat identik sama game-game MMORPG. Dan game-gamenya itu punya visual yang sangat-sangat bagus kalau dibandingin sama Godzilla Defense Force ini. Gak aneh juga sih, karena Godzilla Defense Force itu game yang tercipta karena kerjasama Toho sama Nexon, yang dimana di sini sebenarnya Toho lah yang punya ide membuat game ini untuk mempertahankan ketenaran Godzilla dan memenuhi hasrat para fans terhadap game Godzilla. Sehingga karena itulah game ini jadi dianaktirikan karena Nexon udah lebih fokus ke game-game yang visualnya lebih bagus, sedangkan Godzilla Defense Force cuman dianggap proyek yang hanya mengandalkan ketenaran melalui para fans aja, tidak mengandalkan gameplay maupun visual. Jadinya ketika para fans mengharapkan sesuatu yang lebih, Nexon gak bisa berbuat banyak kalau pihak Toho-nya tidak ngasih ide baru. Alhasil ya gini, pemain semakin sedikit, otomatis pemasukan semakin berkurang, yang akhirnya ditutup. Saat itu sebenarnya Godzilla Defense Force ditunjukkan buat fans Godzilla di Jepang guys. Makanya genre gamenya itu arcade, yang memang disukai kalangan masyarakat Jepang yang masih sangat suka main game di mesin arcade. Nah, Toho ini iseng lah merilis game ini secara global dan berharap fans di seluruh dunia memainkannya. Dan ya, berhasil, gamenya rame dan menjadi game Godzilla mobile terpopuler. Cuman ya begitu, game ini harus ditutup karena pihak developer udah gak bisa ngasih pelayanan lagi. Karena udah ditinggalkan banyak fans karena terlalu repetitif tapi harus pay to win. Gimana guys? Apa ada yang kecewa sama penghapusan game ini dari Play Store? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. BTW sampai saat ini gak ada game-game Godzilla yang setara AAA. Padahal ini Godzilla gitu ya, pastinya banyak fans juga yang pengen ngerasain game Godzilla dengan gameplay dan visual yang bagus. Di kubu Monsterverse juga cuman ada game-game simple kayak Godzilla and Kong Titan Chaser dan Kong Survival Instinct. Selebihnya Godzilla cuman jadi konten collab kayak di game Gigabash dan PUBG Mobile. Yang surprisingly, collab PUBG dan Godzilla itu bagus banget guys. Yang menurutku tuh film ngalahin game-game Godzilla saat ini. Kayaknya seru kali ya kalau ada game yang kualitasnya itu setara kayak game Godzilla Trilogy. Kayak Godzilla Destroy All Monster, Godzilla All Monster Attack, dan Godzilla Unleashed. Tapi dengan kualitas zaman sekarang. Bener-bener game yang mateng gitu guys. Gimana menurut kalian guys? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.